Baik, Pak Edwin, kita sudah mendengar yang disampaikan oleh LPS tadi bahwa market overreacting. Lalu Ya. seperti apa tanggapan BP Jam Sostek selaku investor dana jumbo? Ya memang kalau kita lihat harga saham itu adalah cerminan dari ekspektasi ya. Begitu saham atau kondisi sangat tidak pasti seperti sekarang, investor itu otomatis akan lebih baik menjual dulu gitu ya. Sehingga kondisi overreacting itu memang hampir selalu terjadi. Apalagi kalau dalam kondisi yang tidak pasti seperti sekarang. Ya saya sepakat bahwa memang apalagi di Indonesia ya, kalau kita lihat datanya itu market kita tuh reaksinya lebih negatif dibandingkan market di Amerika atau di negara lain seperti di Jepang gitu. Jadi saya kira memang ini kondisinya sudah oversold lah atau ekstrim ya. Baik, kita baru mencapai bulan April di tahun 2025, tapi kita tahu trading halt ini sudah terjadi 2 kali di sepanjang tahun ini begitu. Tanggapan Bapak seperti apa dan apakah ini mengubah arah kebijakan investasi BP Jam Sostek di 2025 khususnya untuk basis ekuitas? Iya, memang kalau kita lihat data selama hampir 4 tahun, kami di BP Jam Sostek ini mengurangi alokasi di saham. Karena kami di tahun 2021 melihat bahwa outlook-nya itu tidak positif ya. Dari sekitar mungkin 20%, turun sampai sekarang ini gabungan antara saham dengan reksadana itu sekitar 12% di tahun 2024. Jadi saya kira penurunannya cukup signifikan. Tapi tentunya kalau kita lihat dengan peserta kita yang kebanyakan adalah orang muda dan investasi saham itu adalah investasi jangka panjang bisa sampai 15 sampai 20 tahun. Saya kira sekarang waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan alokasi di saham ya, mengingat bahwa harganya juga sudah sangat terdiskon. Dan yang namanya investasi di saham itu adalah suatu bentuk dari vote of confidence dari kita terhadap ekonomi Indonesia. Jadi saya kira kalau kita bicara jangka yang sangat panjang 15-20 tahun, saya kira semua orang sepakat gitu ya di dunia ini bahwa ekonomi Indonesia ini relatif akan jauh lebih baik dibandingkan ekonomi lain yang sudah lebih dulu menjadi negara maju gitu saya kira. Baik, kalau berkaca di akhir 2024, berapa besar porsi investasi BP Jam Sostek di pasar ekuitas dibandingkan dengan reksadana? Ya, kalau di 2024 angkanya itu sekitar 8% dari total dana kelolaan sekitar 790 triliun di tahun 2024. 8%-nya itu ada di saham. Secara langsung kita beli ya, kita miliki. Kalau untuk pembelian saham ataupun fixed income lewat reksadana itu sekitar 4%. Jadi totalnya mungkin sekitar 12%. Dan sekarang angkanya kalau dana kelolaan sekitar 800 triliun. Dan ya karena ada pertumbuhan dana yang cukup signifikan dari iuran dan juga dari mark to market sekarang agak turun ya di 7% untuk di saham, lalu 3% untuk di reksadana. Jadi sekitar total 10% mungkin ya alokasi kita yang terekspos kepada ekuitas. Baik, tapi tadi Bapak sampaikan adalah waktu yang tepat untuk beli. Apakah mungkin kepemilikan ini akan naik ke angka yang lebih dari akhir 2024? Ya memang kita melihat seperti tadi saya katakan bahwa kepemilikan saham kita sudah sangat rendah ya dibandingkan dengan kebutuhan dari peserta kita yang kebanyakan orang muda. Jadi kalau kita tetap seperti sekarang, saya kira returnnya nanti nggak akan menggembirakan gitu ya. Jadi kami punya rencana untuk meningkatkan alokasi di saham, mengingat bahwa alokasinya sudah sangat rendah, nomor satu, nomor dua juga harganya juga sudah murah gitu. Jadi saya kira ke depan, mungkin kalau kita bicara periode 2 sampai 3 tahun ke depan, kita punya rencana untuk meningkatkan alokasi di saham sampai dengan 15 atau 20% bahkan. Baik. Dari angka sekarang yang hanya sekitar 8 sampai 10% ya. Baik, apakah mungkin rebalancing ini akan dilakukan sebelum akhir kuartal 2 2025? Ya, saya tadi katakan bahwa ini kita bicara dalam jangka 2 sampai 3 tahun. Tentunya dengan size sebesar kita sangat sulit gitu ya untuk bisa membeli di bursa saham Indonesia karena likuiditasnya terbatas. Mungkin hari ini 5 sampai 6 triliun per hari gitu ya. Dan saham yang kita bisa beli itu terbatas juga, tidak bisa semua saham. Jadi kita hanya bisa beli saham-saham yang market cap-nya cukup besar gitu. Karena likuiditasnya ada dan juga kalau kita mau keluar atau mau masuk itu jauh lebih mudah gitu. Jadi memang keterbatasan dari jumlah saham yang bisa kita beli itu juga berpengaruh dan juga likuiditas. Jadi saya kira
2025 saya tidak bisa sebut angka, tapi saya kira kalau kita bicara 2-3 tahun, kita akan meningkatkan alokasi sampai dengan 15 atau bahkan 20% dari total dana kelolaan. Baik, lalu seperti apa kesiapan dana tambahan yang mungkin akan diinvestasikan oleh BP Jam Sostek di aset kelas yang tersedia di domestik di sisa tahun 2025, termasuk juga produk alternatif investasi yang mungkin juga diracik langsung oleh manajer investasi? Iya, kalau kita membeli saham, tentunya ada porsi yang kita lakukan langsung, kita beli saham di bursa, ada juga yang kita lakukan lewat penempatan di reksadana. Mungkin kalau kita bicara angka ya, investasi yang melalui reksadana itu mungkin setengah ya, 50% dari total dana yang kita tempatkan secara langsung. Jadi saya kira kalau misalnya ke depan kita mau jadi 15%, mungkin alokasi yang kita belikan langsung itu sekitar 8%, mungkin sisanya itu melalui reksadana. Baik, bagaimana minat BP Jam Sostek untuk aset-aset fixed income? Ya, fixed income tentunya adalah pilihan yang paling masuk akal ya dalam 4 tahun terakhir, karena kita mengurangi alokasi di saham, ya tentunya kita harus menambah di aset kelas yang lain. Dan kita saat ini mungkin fixed income sekitar 75% sudah. Angka itu saya kira sudah terlalu tinggi ya kalau untuk peserta yang kebanyakan orang muda. Dan ke depan ya kita akan kurangi, dengan menambah saham tentunya kita akan mengurangi porsi di fixed income. Baik, dari 75% mungkin rencana 2 hingga tahun ke depan akan ada di persentase berapa besar Pak untuk fixed income? Saya kira itu sebenarnya sisa daripada alokasi ya. Jadi kalau misalnya alokasi di saham itu sampai dengan 15-20%, ya sisanya antara fixed income dengan deposito, Mbak.